Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tino Vidiantoro, guru Bahasa Indonesia di SMA Martia Bakti. Terima kasih untuk teman-teman kelas 11 yang sudah mengerjakan soal UTBK Bahasa Indonesia di pertemuan kelima. Semoga apa yang kalian kerjakan di setiap pertemuannya bisa mendapatkan progres yang baik dan bermanfaat untuk bekal SBMPTN nanti di kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan langsung membahas soal-soal yang tadi sudah kalian kerjakan melalui Google Form. Kita mulai saja. Sebelum pembahasan ini kita mulai, langkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita langsung saja ke soal nomor pertama. Di sini inti kalimat pertama pada paragraf tersebut adalah, nah di sini kita lihat ada 1, 2, hanya ada 2 kalimat dalam satu paragraf ini. Nah, kita lihat kalian mungkin bingung dengan materi ini karena sering disandingkan dengan ide pokok, isi tersirat, kalimat utama, atau kalimat penjelas. Nah, ini semua sudah pernah saya bahas mungkin di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga mengenai kalimat utama, ide pokok maupun kalimat penjelas. Nah, apa sih sebenarnya kalimat inti kalimat itu? Inti kalimat bukan sebuah ide pokok. Jadi, jika Anda disajikan sebuah kalimat atau teks dan diminta untuk menentukan inti kalimat, Anda harus ingat bahwa yang ditanyakan itu bukanlah masalah utama atau ide pokok gitu ya. Tetapi inti kalimat itu adalah unsur inti dari sebuah kalimat. Yang disebut dengan unsur inti itu ada subjek dan predikatnya. Artinya, kalian cukup menentukan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat untuk menentukan inti kalimatnya. Nah, tidak hanya itu. Kalian juga harus mencari inti dari subjek dan predikat. Biasanya hanya satu kata dalam sebuah kalimat. Jika subjek dan predikatnya tersebut panjang. Nah, kalau panjang, kalian biasanya hanya mencari satu subjek dan satu predikat. Nah, kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Inti kalimat diambil dari inti subjek dan predikat sebuah kalimat. Inti kalimat pertama pada paragraf tersebut adalah kami menunjukkan. Nah, kenapa? Analisis kalimat pertama tersebut terdapat pada tulisan ini. Dalam penelitian ini, kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dari melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah E. Miller, seorang penulis studi. Ya, ini merupakan bisa dikatakan kalimat utama gitu ya. Nah, tapi di dalam kalimat utama itu ada inti kalimat di mana ada keterangan, subjek, predikat, objek, dan ini keterangan lagi. Nah, kita hanya mencari ini, subjek dan predikatnya. Jadi sebelum kalian mencari inti kalimat, kalian tentukan dulu nih. Oh, ini ketemu nih kalimatnya. Nah, kalian tentukan mana keterangan, mana subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan lagi. Nah, inti kalimat hanya mengambil subjek dan predikat, tidak mengambil objek gitu. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 itu adalah B. Kita langsung ke nomor kedua. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah pernyataan
Pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah kita mencari pernyataan. Kalau pertanyaan itu pasti ada tanda tanya gitu ya. Sementara kalau pernyataan itu sesuatu yang sifatnya fakta, tidak dibuat-buat. Pernyataan itu C jawabannya. Sesuai dengan kalimat keempat paragraf pertama, sementara itu jawaban A tidak tepat. Karena di dalam teks seharusnya adalah molekul yang menghalangi. Kalau jawaban yang B juga dirasa kurang tepat, karena molekul DKK2 seharusnya sangat efektif merusak. Dan jawaban D tidak tepat karena dalam teks itu tidak semua hewan mengembangkan protein DKK2, tetapi hanya hewan-hewan tertentu. Adapun jawaban E tidak tepat karena dalam teks harusnya WNT sangat dibutuhkan untuk perkembangan kantung rambut dan menyebabkan rambut tumbuh lebih banyak. Jadi pernyataan yang sesuai dengan teks tadi ya, pernyataan yang sesuai dengan teks ini adalah C. Jalur WNT merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Nah, itu soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Nah, ini tujuannya nih. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat. Teks tersebut tidak hanya memaparkan alasan mengapa rambut tidak tumbuh di seluruh bagian tubuh, tetapi juga menyebutkan beberapa penelitian oleh para ahli yang telah membuktikan hal tersebut. Adanya kalimat yang menyebutkan penelitian tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan suatu pernyataan pembaca. Nah, itu tujuannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa bagian tempat. Itu soal nomor 3, jawabannya A. Soal nomor 4, kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat adalah, nah ini tanda baca nih. Tanda baca itu ada titik, koma, petik, tanya, seru. Kita cari. Jawabannya itu ada di opsi E. Kenapa? Karena pada kalimat pertama, paragraf kedua terdapat kekurangan penggunaan tanda koma, yakni sebelum kata seorang penulis. Hal ini disebabkan seorang penulis studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Report merupakan aposisi dari Profesor E. Miller, sehingga penulisnya harus didahului oleh tanda koma. Nah, jadi di sini di paragraf pertama, kalimat pertama paragraf kedua harus menggunakan koma. Nah, ini ya, mungkin ya. Di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini mungkin belum saya pecah nih. Maaf nih. Ini ada dua paragraf harusnya. Ini masih satu paragraf. Oke, langsung ke soal nomor 5. Penulisan kata yang kurang tepat pada teks di bawah. Nah, ini. Kita lihat. Apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Karena dalam kalimat ketiga, paragraf pertama terdapat kesalahan penulisan kata, yakni kata dikarenakan. Kata dikarenakan tidak tepat karena konjungsi tidak dapat diberi imbuhan. Kata tersebut harusnya ditulis dengan kata karena saja. Nih, ini dikarenakan ya. Ada imbuhan di dan kan. Nah, seharusnya kalau kata konjungsi itu tidak perlu imbuhan maupun akhiran. Jadi hanya karena. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah C, opsi kalimat ketiga paragraf pertama. Nah, bagaimana sih cara mencari kata yang kurang tepat dalam sebuah teks itu ya? Utamanya referensi bacaan kalian pun harus luas ya, tidak hanya membaca kalimat-kalimatnya saja, tapi kata-katanya pun harus diperhatikan. Nah, ini dikarenakan ini salah nih. Harusnya ini karena gitu, bukan dikarenakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6.
Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah, nah ini ya, gagasan utama. Kita mencari gagasan utama. Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah opsi B, yakni harapan Kenya atas usaha yang dilakukan untuk mencegah punahnya jerapah. Pernyataan ini relevan dengan informasi yang ada di akhir teks tersebut, bahwa pemerintah Kenya akan mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi masalah punahnya jerapah di Kenya. Setelah melakukan upaya, tentunya dibutuhkan informasi seperti apa keadaan satwa di Kenya yang diharapkan ke depannya itu bisa lebih baik atau tidak punah. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B. Nah, kita masuk ke soal nomor 7. Ini adalah mencari sebuah simpulan yang tepat untuk teks. Ini kita menyimpulkan nih. Ada teks, kita simpulkan. Simpulan itu berasal dari kata simpul yang artinya ikat. Simpulan berarti suatu informasi yang dapat mengikat seluruh paragraf. Teks tersebut memaparkan adanya ancaman punahnya jerapah di Kenya yang diikuti dengan penjelasan upaya yang telah dilakukan dan dilakukan oleh pemerintah Kenya untuk mencegah punahnya hewan tersebut. Oleh karena itu, simpulan yang tepat untuk teks tersebut ada di opsi E, yaitu upaya yang dilakukan pemerintah Kenya untuk mengatasi punahnya jerapah di Afrika gitu ya, di Kenya. Jadi jawaban tepat itu ada yang di E, karena simpulan ini adalah suatu kalimat yang mengikat isi teksnya gitu. Membahas tentang apa sih kalian simpulkan, dan biasanya simpulan itu hanya berupa satu buah kalimat gitu, tidak lebih ya. Tidak mungkin simpulan itu 2 kalimat atau 3 kalimat. Nah, oke, kita lanjut ke soal terakhir di nomor 8. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks di atas adalah, nah ini pernyataan yang tidak sesuai, berarti yang salah gitu ya. Jawabannya adalah C. Kenapa? Bahwa pemerintah Kenya itu menghentikan pemburuan liar dan penyakit yang bisa memusnahkan satwa terlangka yang ada di Kenya. Dalam pernyataan tersebut terdapat informasi satwa terlangka, padahal dalam teks tersebut tidak ada informasi bahwa jerapah itu merupakan sebuah hewan yang langka gitu ya. Tidak menjelaskan pada teks di sini nih, tidak menjelaskan bahwa jerapah itu adalah satwa terlangka di Kenya. Jadi ini opsi C pada soal nomor 8 itu dirasa kurang tepat dan tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, oke. Terima kasih. Mungkin itu ada sedikit pembahasan yang dapat saya berikan. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Bila mana ada yang dirasa kurang, kalian bisa melakukan komentar di Google Classroom UTBK kelas 11. Nah, itu di komentar bahasa Indonesia. Pada pertemuan keberapa kalian bisa sharing jawaban dengan saya terkait yang dirasa kurang tepat jawabannya ya. Saya tutup dan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.